menerima lapak aduan kaitannya dengan parkir, kaitannya dengan kendaraan yang berbahaya seperti angkutan barang yang tidak diterpal. Terus juru parkir harus memberikan karcis, karena di karcis kan tertera tarifnya itu 1.000 untuk motor, 2.000 untuk mobil. Jadi kalau kami pelan-pelan akan menertibkan parkir ini, yang pertama sesuai dengan tarif, yang kedua juga kami akan akomodir semua juru parkir yang tadi. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi hadir kembali untuk menemani Anda. Kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Saya Yanuar Adi tentunya tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar lapak aduan dan beberapa orang narasumber yang terkait dengan lapak aduan tersebut. Untuk sesi kali ini kami telah bersama dengan Bapak Tommy Lukman Hakim. Beliau adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah baik, Pak. Kayaknya lebih cocok Mas Tommy ya. Mas saja boleh ya. Mas Tommy sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas Yanuar. Baik Mas, terkait dengan topik kita kali ini terkait dengan lapak aduan. Mas, untuk lapak aduan Banyumas ini kan menerima berbagai macam aduan dari masyarakat di Kabupaten Banyumas. Nah, aduan yang masuk ke ranahnya Dinas Perhubungan itu contohnya yang seperti apa Mas? Macam-macam ya. Jadi sesuai dengan tupoksinya Dinas Perhubungan itu kami menerima lapak aduan kaitannya dengan parkir, kaitannya dengan kendaraan yang berbahaya seperti angkutan barang yang tidak diterpal, terus ada kaitannya dengan keselamatan jalan juga, seperti jalan di tikungan yang tidak ada pengamannya dan lain sebagainya. Kalau saat ini yang lagi in banget, hype banget ini yang kaitannya dengan masalah perparkiran. Iya, beberapa kali saya melihat di media sosial beberapa keluhan seperti itu Mas Tommy. Biasanya terkait dengan tarifnya ya Mas ya? Yang lagi in ya tarifnya. Bisa dijelaskan mungkin Mas, kalau secara regulasi sebenarnya seperti apa sih tarif parkir ini khususnya di Banyumas? Saya jelaskan ya. Jadi kami ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah tentang perparkiran itu membagi parkir itu dalam 3 zona. Ada zona A, zona B, dan zona C. Nah, zona A, zona B, dan zona C ini diputuskan lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati, SK Bupati. Nah, selama ini sampai dengan saat ini seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas itu zonanya masih zona C. Dengan tarif yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Zona C itu perparkiran tarifnya untuk motor 1.000, mobil 2.000, truk atau bis 5.000. Jadi semuanya masih sama karena zonanya masih C semua. Iya, berarti seluruh wilayah di Banyumas ini sebenarnya kalau motor gitu ya Mas ya, 1.000. Tapi mobil realitanya 2.000. itu ada beberapa yang seringnya sih Mas ya parkir 2.000 kalau motor. Betul. Kalau tempat-tempat wisata mungkin ada yang 3.000, 5.000 dan lain-lain. Seperti apa itu Mas? Mungkin dari Dinas Perhubungan itu mencoba untuk menerapkan regulasi yang aslinya itu Rp1.000. Ya betul. Jadi kaitannya dengan hal tersebut kami setiap hari melakukan patroli dan sosialisasi karena Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga menjadi salah satu anggota tim Saber Pungli yang kaitannya dengan pemberantasan pungli atau pungutan liar. Karena walaupun jukirnya resmi Mas, tapi kalau nariknya lebih dari tarif yang ditentukan oleh Perda kan berarti bentuk pungutan liar juga. Yang 1.000-nya resmi, yang 1.000-nya pungutan liar, seperti itu. Jadi setiap hari kami lakukan sosialisasi dan menindaklanjuti aduan karena kami kan nggak tahu nih lokasi-lokasi mana saja yang narik tarifnya lebih dari Rp1.000 untuk motor. Ini kan kebanyakan kan aduannya tarif motor nih. Mobil sih biasanya jarang karena ya kalau dilihat dari kemampuan mungkin mereka ngasih 5.000 pun ikhlas. Maka ini yang jadi masalah ini kan bukan 2.000 atau 5.000-nya, tapi terkadang ketika diminta kembalian jukir tidak mau memberikan kembalian. Kalau misalnya orang yang ngasih dan itu ikhlas sih ini clear ya. Jadi tidak masuk ke aduan seperti itu. Nah, jika misalkan ada juru parkir yang katakanlah nakal itu berarti ya Mas ya, ada
penertiban atau apa mungkin gitu Mas, sanksi atau apa mungkin bagi juru parkir yang seperti itu? Nggih. Jadi ini kalau untuk penindakan ini kan butuh bukti yang kuat, juru Iya. parkirnya siapa, terus lokasinya di mana, terus kronologinya seperti apa. Kalau Dinas Perhubungan sebenarnya lebih ke Binwasdal, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Jadi peringatan pertama kita datangi ke lokasi, kalau misalnya di aduan itu menyebutkan langsung nama juru parkirnya atau ciri-ciri fisik, atau mungkin lebih bagus itu disertai foto, itu kami tindak lanjuti ke lokasi, ya kami berikan pembinaan. Kami sosialisasikan bahwa tarif di Kabupaten Banyumas seluruh wilayah itu masih 1.000 untuk motor dan 2.000 untuk mobil. Jadi juru parkir tidak boleh memberikan atau menerapkan tarif yang lebih tinggi daripada yang diatur oleh Perda. Terus yang kedua tentunya juru parkir harus memberikan karcis, karena di karcis kan tertera tarifnya itu 1.000 untuk motor, 2.000 untuk mobil. Jadi kalau misalnya juru parkir memberikan karcis, otomatis dia pasti nariknya sesuai dengan retribusi lainnya yang tidak dilakukan juru parkir. Ini yang kami sosialisasikan. Tapi ketika nanti terulang kembali, biasanya terjadi pelanggaran yang kedua, nanti pelanggaran yang ketiga kami koordinasi dengan tim saber pungli Satgas Penindakan untuk dilakukan penindakan seperti itu. Iya, itu mungkin kalau di tempat-tempat biasa ya Mas ya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang lebih ke arah tempat wisata Mas, misalkan di Menara Teratai atau mungkin di Mas Kemambang, di Gor Satria Purwokerto, itu berapa untuk motor Mas sebenarnya? Kalau tarif untuk parkir yang di luar tepi jalan itu ada aturannya sendiri, karena kalau yang BLUD atau tempat pariwisata itu masuknya retribusi jasa usaha. Jadi kalau parkir di di komplek wisata tuh tarifnya bisa menyesuaikan. Jadi sesuai peraturan bupati. Jadi tidak mengikuti tarif yang ada di Perda Parkir atau di retribusi jasa umum seperti itu. Jadi seperti di Menara Pandang, terus di Mas Kemambang itu tarif motornya 3.000 memang sudah sesuai seperti itu. Oke, sesuai dengan ketentuan retribusi dari pengelola. Jadi yang 1.000 itu yang tepi jalan. Oke. Misalkan Mas, ada masyarakat yang mengalami penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuannya, itu pelaporannya seperti apa Mas? Jadi sekarang karena kita punya lapak aduan, ya bisa langsung melalui lapak aduan atau hotline-nya Dinas Perhubungan, di Instagram-nya Dinas Perhubungan atau di hotline-nya. Gitu. Berapa itu Mas mungkin hotline-nya? Hotline-nya saya kurang hafal nih. Apa dulu nggak apa-apa ya? Ya. Nanti kita tulis di deskripsi aja ya Mas ya. aja. Oke, Mas, satu lagi mungkin Mas, ada pesan mungkin yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya terkait dengan lapak aduan ini Mas, seperti apa? Jadi begini ya, kalau kita mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan daerah, memang tarif parkir ini seharusnya untuk sepeda motor 1.000, untuk mobil 2.000, truk 5.000. Tapi kadang kita kembali lagi bahwa parkir ini bukan hanya menjadi pemasukan atau pendapatan daerah, tapi juga sebagai jaring pengaman sosial. Jadi mungkin yang belum masyarakat ketahui, sebenarnya di parkir ini ada 5.000 jiwa yang terselamatkan. Jadi menjadi penghasilannya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 masyarakat. Jadi kalau misalnya parkir ini mungkin ditertibkan bisa, tapi mungkin ada lebih dari 4.000 atau 9.000 orang yang kehilangan pekerjaan. Itu mungkin itu Mas yang perlu diperhatikan. Jadi kaitannya dengan ini mungkin ya kami pelan-pelan akan menertibkan parkir ini. Yang pertama sesuai dengan tarif, yang kedua juga kami akan akomodir semua juru parkir yang tadinya liar menjadi resmi. Cuma ini kan butuh waktu. Jadi selama ini ya kami mohon kerjasamanya masyarakat dan mungkin kelegowoannya ya barangkali. Ya kasihan lah mungkin juru parkir ini, daripada mungkin nanti mohon maaf nyopet, ada yang jadi begal, kan mungkin ini sedikit lebih baik lah daripada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Oke, sebenarnya satu lagi mungkin Mas, untuk titik parkir yang masih liar di Banyumas itu di daerah mana saja? Sebenarnya kalau yang di Kota Purwokerto semuanya sudah terdata, cuma
terkadang membedakan yang resmi dengan yang liar ini juga agak sulit karena kita bekerja sama dengan koordinator parkir. Jadi koordinator parkir itu nanti yang memberikan rompi kepada juru parkirnya. Jadi kadang ada yang warnanya biru, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya merah, dan belum tentu semuanya menggunakan logo Pemda, itu belum tentu itu jukir liar. Jadi itu karena sesuai dengan yang diberikan oleh koordinator, jadi juru parkir menggunakan rompi yang berbeda-beda. Kadang juga ada jukir resmi tapi tidak menggunakan rompi. Lah ini yang agak sulit ya, ini yang selalu kami sosialisasikan kepada juru parkir. Pokoknya semua juru parkir resmi yang ada di Kabupaten Banyumas wajib menggunakan rompi. Kalau misalnya tidak ya kami tegur walaupun kami hafal orangnya. Ini yang masih terus kami sosialisasikan. Jadi kadang ya dilihat, kalau orang lihat oh ini nggak pakai rompi berarti liar, padahal belum tentu seperti itu. Lah ini yang pelan-pelan akan kami rubah seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih sekali Mas Tommy Lukman Hakim atas kehadirannya di podcast Tarik Mase, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Mas Tommy. Ya, sehat selalu. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia akhir dari perbincangan kita di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya bersama dengan Tommy Lukman Hakim selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya Yanuar Adi pamit undur diri, nantikan edisi-edisi selanjutnya dari podcast Tarik Mase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.